apakah ada pertanyaan? Pak, kayaknya dari di chat belum ada yang selesai nonton. Oke, ya. Silakan lanjutkan ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Oke, saya mau bagikan fakta yang menarik sebenarnya. Tapi nggak juga terlalu serius gitu ya. Ini hanya joke ya, lelucon. Oke, enaknya lagi sebenarnya menggunakan media sosial adalah atau fasilitas yang ada sekarang selain merepotkan tapi juga ada ininya ya, ada keuntungannya. Oke. Jadi pengajaran online ini memberikan saya masukan yang tidak langsung sebenarnya. Ada berapa mahasiswa yang interest untuk memang benar-benar mengikuti kuliah ini. Oke, sorry jika saya salah ini ya, jika saya salah komentar, tapi baik lagi kita bicara tentang data ya. Jadi saya paling senang itu kalau debat itu pakai data. Oke. So, ya ini yang membuat saya bertanya kemudian dan nanti akan menjadi bahan diskusi di dosen itu sebenarnya apakah seberapa penting video pembelajaran ini kemudian diberikan gitu. Karena selama ini kan banyak sekali data-data yang mengarahkan kita untuk pembuatan video online. Oke. Apa yang bisa saya lihat? Oke. Saya kemudian jadi bertanya-tanya ketika saya akan mengajak kalian diskusi dari 55 mahasiswa yang ada di sini, ternyata yang menyaksikan video hanya 12 orangan, max. Oke, saya nggak tahu, mungkin kalian sudah membaca bukunya itu sangat bagus ya. Sangat baik jika memang kalian sudah membaca bukunya. Tapi yang saya lihat di sini yang saya minta menonton videonya sendiri untuk kita diskusi itu hanya 12 orang. Saya juga belum bisa lihat reportnya. Biasanya di sini ada data analitik yang saya bisa jadikan patokan untuk mahasiswa apakah mereka itu benar-benar menyaksikan video sampai akhir. Jadi ini enaknya ya. Jadi saya bisa lihat misalnya kapan mahasiswa itu melihat, berapa lama dia melihat. Ini saya bisa lihat kurvanya apakah menyaksikan sampai akhir. Ini adalah keunggulan teknologi yang kemudian bisa saya jadikan patokan untuk memberikan rekomendasi ke universitas sebenarnya seberapa apa yang mahasiswa inginkan secara tidak langsung.
Oke, itu yang bisa saya share dari kalian. Nah, oke, kita akan masuk ke materi. Ini cuman kritik bagi saya, juga kritik bagi mahasiswa gitu. Ada 56, ketika saya minta untuk, ayo saksikan ketika kita diskusi, hanya 12 orang. Wow, it's okay. Ya, hidup adalah, saya selalu berprinsip bahwa hidup itu adalah pilihan. Mahasiswa boleh memilih apapun jalan hidupnya, tapi sekali lagi saya bilang ke kalian semua, jangan pernah mengeluh atas apa yang telah kalian pilih, ya. Karena balik lagi itu adalah pilihan kalian, ya. Termasuk seperti misalnya semester kemarin saya dapat keluhan, Pak, jangan pernah menghalangi saya dapat nilai bagus. Sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menghalangi itu. Karena memang apa ya, semua itu kita hidup dalam aturan. Selama kalian melakukan proses yang benar dan juga melakukan hal yang benar, gitu. Ya buat apa saya menghalangi itu? Oke, itu fakta hari ini. Ya kita, saya akan buka dengan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Yes, siapa ini? NRP? Yohanes Pak, Yohanes Pak. Ya, kenapa Yohanes? Kan tadi kan saya lihat di video itu ada yang sel T diaktifasi oleh dendritrik ya di nodus itu. Nah, kalau misalnya nggak bisa kalau misalnya dia tidak berhasil mengenali, maka akan dikeluarkan. Ya, dia migrasi. Kalau misalnya berhasil mengenali, dia akan direplikasi, diperbanyak ya, banyak. Ya, dia akan perbanyak diri. Nah, kalau misalnya ada nggak kejadian di mana yang bermasalah itu dendritiknya, bukan yang sel T-nya? Dendritiknya maksudnya dia tidak bisa melakukan proses aktivasi ya? Iya Pak. Oh, ya bisa saja. Misalnya proses ini proses yang ideal. Nanti kita setelah UTS kita akan bahas yang namanya imunodefisiensi ya. Jadi gangguan sistem imun. Nah, jadi semua ini adalah proses yang ideal. Ini itu adalah yang ideal. Maksudnya ini akan bekerja, proses ini akan bekerja ya. Kalau ini bekerja, maka kita akan mendapatkan sistem imunitas yang normal. Ya, tetapi ya kalau sistem ini tidak berjalan dengan normal, maka seseorang akan terkena penyakit yang namanya imunodefisiensi. Jadi imunodefisiensi itu sangat luas. Bisa sel dendritiknya gagal, bisa sel T-nya gagal, ya bisa hanya satu molekul yang tidak berhasil diproduksi sehingga misalnya dia akan mengalami gangguan pada penyakit tertentu tapi tidak pada semua penyakit seperti itu. Sangat mungkin. Kalau enggak, maka seseorang akan kena penyakit imunodefisiensi. Begitu kurang lebih, Yohanes. Oh, ya Pak, makasih Pak. Oke, apa yang terjadi ketika sel T tidak mengenali antigen yang dibawa oleh sel dendritik? Ya, jadi kalau kita bicara ya tentang migrasi, oke, kita lihat gambaran migrasinya ya secara ringkas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, sel limfosit itu akan masuk ke nodus limfa, ya, dia akan masuk ke nodus limfa, ya, melalui HEV atau high endothelial venule. Ya, dia keluar kemudian ke daerah sel T, ya ini parakortikas atau parakorteks. Nah, di sini kan kalian bisa lihat pada video, dia akan ditesting, ya, dia akan diuji apakah dia mampu mengenali antigen atau tidak. Jika tidak, dia akan keluar dari cortical sinus, ya. Kemudian nanti dia akan keluar melalui sistem limfatik afferent. Nah, dari sistem limfatik afferent dia akan kembali ke sistem peredaran darah dan masuk ke nodus limfa yang lain. Jadi seperti kalian lihat, nodus limfa itu kan bukan hanya di satu lokasi. Mungkin Bu Yolanda sudah menjelaskan itu.
Ya, dia bisa ada di daerah apa namanya? Dia bisa ada di daerah kaki, dia bisa ada di daerah wajah seperti itu. Jadi dia bisa ada di berbagai tempat. Nah, itu tuh sel T itu terus bersirkulasi. Jadi dia bisa masuk ke daerah nodus limfa yang ada di apa namanya? Di daerah mulut kita, kemudian tidak ketemu antigen, dia keluar melalui pembuluh limfatik eferen, kemudian masuk ke sistem vena, ya, mengalir lagi lewat pembuluh darah, mungkin dia akan masuk ke daerah usus buntu kalian, ya, kemudian tidak ketemu, ya dia akan kembali lagi ke peredaran darah. Jadi terus berputar seperti itu, Stanley. Apakah dapat dipahami? Oke, ada pertanyaan lain? Pak. Iya, Matthew. Kan untuk aktivasi sel T itu kan terjadi tiga sinyal ya yang diberikan. Yes. Pertama itu kan kompleks MHC dan antigen berinteraksi dengan reseptor sel T. Kemudian kosimulator B7 dengan molekul CD28. Nah, yang ketiga itu interaksi antar sitokin. Nah, saya mau tanya faktor sitokinin ini loh, Pak. Ini berikatan dengan apa sih, Pak? Iya, sitokin ini akan buat apa? Dan ini berfungsi buat apa? Sitokin ini akan menempel pada reseptor sitokin. Nah, nanti Matthew akan apa namanya? Lihat pengeluaran sitokin ini akan memiliki efek yang bermacam-macam, ya, yang memicu proses diferensiasinya. Nah, termasuk nanti apakah dia kemudian menghasilkan interleukin yang lain. Oke, saya coba cek ininya, apakah ada di sini. Oke, saya akan tunjukkan ya. Tunggu sebentar. Oke, ini Matthew, saya share screen ya. Oh, sorry, sudah. Tadi berarti saya nggak ini ya. Oke. Jadi ini Matthew, ya, setiap jenis sitokin yang dikeluarkan itu akan mengarahkan sel T itu berkembang jadi apa. Nah, kalau Matthew buka di PPT itu kan saya memberikan banyak sekali jenis sel T ya. Sedangkan di video memang saya peringkas hanya TH1 dan TH2. Nah, jenis sitokin menentukan sel TCD4 itu menjadi apa. Nah, di sini kan ada macam-macam. Ada
Derek, ini yang nanti supresor kan, ada TFH, kemudian ada TH17, ada TH1, ada TH2. Nah, ini jenis leukin ini yang akan menentukan si TCD 4 itu berdiferensiasi jadi apa. Nah, tadi saya jelaskan kalau di video itu kan kita yang saya jelaskan adalah dua ini, yaitu TH1 dan TH2. Ya, nah, kalau misalnya nanti kebetulan APC itu melepaskan interleukin 2 dan interferon gamma, maka dia akan berubah. Nanti kalau yang dilepaskan adalah interleukin 4, maka dia akan berubah menjadi TH2. Nah, pengetahuan ini juga nanti setelah kita UTS ya, ilmuwan akan pergunakan untuk memanipulasi orang yang mengalami reaksi alergi. Nah, jadi orang-orang yang mengalami alergi nanti salah satu studinya adalah bagaimana mengubah TH2 menjadi TH1, yaitu dengan mempelajari kapan dendritik memproduksi interferon gamma dan kapan sel dendritik memproduksi interleukin 4. Kurang lebih begitu, Matthew. Apakah sudah menjawab, Matthew? Iya, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lain, Matthew? Ada pertanyaan lain? Pak Atta. Yo. Ya Pak Atta, saya tanya lagi Pak. Matthew? Kan katanya Bapak, sel T ini bisa mengaktifasi APC lain apabila mereka memiliki antigen yang sama dengan MHC sel dendritik. Nah, pertanyaan saya adalah, sel T ini apakah sebenarnya mengikat lebih dari satu antigen MHC atau ada batasan dia bisa mengikat apa aja? Oke, pertanyaan yang bagus, Matthew. Jadi, seperti pada video pada minggu sebelumnya, ya, jadi pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan bahwa akibat adanya penyusunan ulang gen, kemudian adanya allelic exclusion, kemudian ada yang namanya isotype exclusion, setiap sel T itu hanya akan punya satu tipe reseptor. Jadi dia hanya akan punya satu tipe reseptor. Jadi setiap reseptor sel T itu hanya akan mampu mengenali ya secara kuat, ini kita bicara mengenali secara kuat kompleks antigen MHC secara spesifik. Hanya satu idealnya. Karena dia memang sel T hanya punya satu reseptor. Satu jenis reseptor, bukan banyak jenis. Begitu, Matthew. Jadi satu sel T itu hanya punya satu tipe reseptor di permukaan selnya karena akibat adanya allelic exclusion dan isotype exclusion. Nah, apa itu? Matthew bisa lihat di video ya yang sebelumnya. Ya, secara singkat saya bilang bahwa kalau misalnya ada dua alel untuk setiap gen pengkode reseptor alfa atau beta, pada saat yang sama hanya akan satu yang terekspresi, sedangkan yang lainnya itu akan dibungkam. Begitu, Matthew. Nah, karena sel T itu hanya punya satu reseptor, satu tipe reseptor, maka itulah yang disebut dengan crosslink sebenarnya. Crosslink itu seperti apa? Mana saya tunjukkan gambarnya. Oke. Crosslink itu seperti ini. Kalau saya tunjukkan gambarnya ya.
nggak ada ya. Di depan berarti. Oke, nggak ada di sini. Ya, jadi poinnya gini misalnya. Nah, ini Matthew. Ini misalnya ada sel dendritik yang mengaktifasi sel T. Nah, berarti kan reseptor sel T ini ya mengenali kompleks MHC dan antigen yang diekspresikan oleh sel dendritik. Dia aktif. Nah, maka selanjutnya dari sekian banyak makrofag yang mana yang bisa diaktifasi adalah makrofag yang punya MHC dan antigen yang sama. Jika berbeda, maka sel T tidak akan bisa mengaktifasi. Itu yang menentukan spesifisitas. Jadi meskipun ada ratusan atau bahkan jutaan sel makrofag yang mengekspresikan antigen asing, ya, yang bisa diaktifasi oleh sel T ini hanyalah makrofag yang mengekspresikan antigen yang sama dengan yang diekspresikan oleh sel dendritik. Karena sekali lagi, ya ini seperti lock and key, Matthew. Jadi reseptor ini kan spesifik pengenalannya. Jadi kalaupun nanti ada MHC tapi antigennya beda, ya TCR ini nggak bisa nempel. Nah, berkaitan dengan itu kita lihat prosesnya sedikit ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya, ya, sel T itu akan seperti ini. Kurang lebih mau ke APC atau yang lain, dia akan seperti ini. Pertama-tama dia akan berusaha menempel dengan semua jenis APC. Jadi di sini integrin itu akan berikatan secara lemah yang memungkinkan sel T itu untuk menempel sementara dan kemudian terlepas. Tapi apa yang kita lihat, ketika reseptor ini mampu mengenali kompleks MHC antigen, integrinnya berubah bentuk. Dia teraktivasi dan dia kemudian terikat sangat kuat. Dan ini memberikan waktu untuk sel T menerima sinyal dari APC. Ataupun sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya nanti si sel T ini tidak mampu mengenali kompleks ini, ya sel T-nya nggak bisa diaktifasi ataupun nggak bisa mengaktifasi. Begitu, Matthew. Ada pertanyaan? Atau ada sanggahan, Matthew? Jadi Pak, itu kan bisa mengikat apabila antigennya sama. Tapi kan Bapak bilang dia cuma punya satu reseptor. Apakah setelah dia mengikat satu hasil antigen, dia mengikat yang lainnya yang sama lagi? Atau reseptor lainnya? Jadi gini, Matthew, bukan punya satu reseptor, dia itu punya banyak reseptor yang sama di permukaan selnya. Jadi kalau digambar, kamu lihat gambar saya di video sebelumnya, itu yang namanya T reseptor itu banyak di permukaan sel, tapi satu jenis saja gitu loh. Jadi nggak cukup yang namanya penempelan satu kayak gini, itu nggak cukup. Penempelannya itu harus banyak, biar dia nanti interaksinya cukup kuat. Dan membutuhkan banyak sinyal untuk ngasilin molekul target gitu loh, Matthew. Jadi satu sel T itu punya banyak reseptor tapi jenisnya cuma satu, gitu Matthew. Dan untuk melakukan proses pengikatan seperti ini kan cuma kartun ya, yang membuat sederhana. Aslinya dia akan membutuhkan banyak sekali pengikatan, sehingga ini kan sebenarnya ada proses signaling ya. Nah, agar proses signalingnya itu kuat, karena kalau cuma satu, molekul sinyal yang diproduksi itu tidak cukup kuat untuk memicu terjadinya respon. Makanya nanti pada proses yang sebenarnya akan ada banyak interaksi antara TCR dengan kompleks MHC antigen. Begitu kurang lebih, Matthew. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan lain? Oh ya Pak Arta, saya mau tanya lagi Pak. Ya, Matthew, silakan. Jadi kan makrofag itu apabila memfagositosis patogen kan butuh bantuan TH1 ya benar ya Pak. Nah, kan alasannya Bapak kalau dari video karena endosom tak bisa menyatu dengan lisosom. Nah, pertanyaannya saya, kan patogennya masih hidup di dalam sel makrofag ya. Apa yang membuat makrofag sendiri tak bisa terinfeksi oleh patogen tersebut? Bukannya makrofag tidak terinfeksi, ya makrofag sudah terinfeksi, Matthew. Dia sudah terinfeksi. Jadi ini adalah kembali lagi ini yang kita sebut nanti pada sistem setelah UTS. Jadi yang namanya sakit itu bukan hanya apakah tubuh itu mampu melawan patogen atau tidak, tetapi beberapa patogen juga cukup cerdik. Dia itu menghindari sistem imun kita untuk mengenalinya. Contohnya pada kasus Mycobacterium tuberculosis, ya, dia membiarkan dirinya dimakan oleh makrofag. Sebenarnya dengan seperti ini dia bisa terlindungi dari antibodi. Nah, bagaimana cara kenapa dia bisa terhindar? Nah, karena apa? Patogen ini mengeluarkan suatu zat yang dapat mencegah fusi antara lisosom dengan endosom. Jadi dia melepaskan zat itu. Nah, pada kasus ini kemudian dia butuh bantuan dari sel TH1. Nah, TH1 ini akan mengaktifkan sistem, istilahnya boleh saya bilang kalau dalam ini sistem cadangan lah ya. Dia akan mengaktifkan sistem cadangan yang memungkinkan lisosom untuk kemudian berfusi dengan endosom. Sehingga nanti si bakteri ini akan dihancurkan. Begitu, Matthew. Jadi patogen ini mengeluarkan zat. Dia bukannya sembunyi-sembunyi itu enggak. Dia mengeluarkan zat yang memang menghambat fusi lisosom dengan endosom. Oke, ada pertanyaan lain, Matthew? Atau ada yang sanggahan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira sekarang saya ngasih pertanyaan dikit lah. Nah, bagi yang menonton video tadi, ya, kalian kan lihat bahwa sel sitotoksik ketika dia diaktifasi oleh oleh sel yang terinfeksi virus, kan di sebelahnya itu ada sel yang normal. Kenapa sel normal yang ada di sebelahnya itu tidak ikut mati? Kenapa kok dia bisa hanya membunuh sel yang terinfeksi virus saja? Ada ini nggak kira-kira? Ada komen nggak?
mencoba menjawab. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, Pak, kemungkinan kayak yang Bapak bilang tadi, T-cell reseptor itu kan hanya bisa mengenali kira-kira antigen yang sama, benar Pak? Ya. Nah, berarti alasan tidak mati sel normal itu mungkin karena adanya perbedaan antigen antara sel ini dengan sel yang sudah terinfeksi. Ya, betul sekali, Matthew. Jadi kalau sel yang terinfeksi kan pasti mengekspresikan protein virus. Ini dikenali oleh sel T ya. Ini sel yang terinfeksi virus. Nah, pertanyaan saya kemudian, kan sel ini akan mengeluarkan berbagai senyawa kimia yang memicu apoptosis sel ini. Tapi kenapa sel di sebelahnya itu tidak ikut mati gitu? Padahal kan jaraknya, letaknya berdekatan. Ada yang mungkin ini Pak, kelihatan? karena infeksi virus itu di permukaannya ada protein dari envelop virusnya Pak. Ya benar. Ini sama seperti yang dijelaskan oleh Matthew tadi, Jonathan. Tapi pertanyaan saya kan memang ini yang dikenali oleh, kan memang sel yang terinfeksi virus yang dikenali oleh sel T. Tapi pertanyaan krusial dari semua itu adalah, sel T ini kan mengeluarkan senyawa kimia. Ya nggak? Pertanyaannya kenapa senyawa kimianya itu tidak mengenai yang di sebelahnya? Sel yang normal ini. Kenapa kok yang kena cuma yang ini aja? Kira-kira sekresinya gimana gitu? Apakah sekresinya itu nyebar? Jadi ada zat kimia yang diskresikan ke sini, atau sekresinya itu hanya di titik ini saja? Menurut kalian bagaimana? Asalnya Pak, mungkin senyawa kimia atau pefrorin itu cuma mengenali sel yang terinfeksi saja, jadi penyebarannya hanya sebatas interaksi antara sel T dengan sel APC. Jadi tidak mempengaruhi sel yang di sebelah. Ya, jadi ada yang ini, sanggahan lain? Silakan. Ya, jadi ya seperti yang Matthew jelaskan, proses sekresi zat-zat tadi itu hanya terjadi pada titik ini saja. Itu masalahnya. Jadi sel T itu tidak melepaskannya ke arah sini, ataupun ke arah yang lain. Andaikan sel T melepaskannya juga ke arah samping, maka perforin dan granzim itu mungkin juga bisa mengenali sel yang ada di sini. Ya, dan efeknya nanti adalah dia akan menyebabkan kematian pada seluruh sel. Oke. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di PPT, ya. Oke, kalau kalian bisa lihat PPT, rahasianya itu ada di sini. Nah, kalian bisa lihat, kita tahu bahwa Golgi merupakan organel yang bertanggung jawab terhadap proses sekresi. Ya. Nah, begitu nanti sel T mengenali target, dia akan mengubah orientasi badan Golginya, sehingga hanya terarah pada sel yang terinfeksi. Dengan demikian, semua vesikel hanya akan mengarah ke titik ini saja. Nah, karena jarak antara dua sel ini sangat pendek, nah tidak memungkinkan bagi molekul ini menyebar ke arah samping dalam jumlah yang banyak. Nah, itulah kemudian cara bagaimana sel T itu hanya membunuh sel target saja tanpa merusak sel yang ada di sebelahnya. Oke, jadi ini melibatkan reorientasi dari Golgi, dan tentu saja ini melibatkan mikrotubul ya, seperti itu. Jadi itu tekniknya.
Oke, ada pertanyaan lainkah? Oke, jika tidak ada, saya cuman melakukan tindakan iseng. Halo Agatha, tadi saya udah lihat Agatha. Iya, Pak. Oke, Matthew. Jenny, are you there? Oke, ya, jadi saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi sistem imunitas adaptif itu dibagi menjadi dua tipe sebenarnya. Yang pertama adalah cell mediated dan yang kedua adalah humoral immunity gitu ya. Nah, keduanya ini didasarkan pada letak dari antigen. Kalau letak antigennya ada di sitosol seperti virus atau dia hidup di dalam vesikula, ya maka dia akan difasilitasi oleh cell mediated. Sedangkan kalau ada di ekstraseluler itu humoral. Ya. Oke, itu poin pentingnya. Jadi humoral immunity ini hanya bisa melawan patogen ekstraseluler yang terlibat di sini sudah jelas ya. Tadi juga sudah saya jelaskan ada di video. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang. Nah, sebenarnya ada banyak sekali subset dari sel T, cuman di sini saya fokuskan pada 3, yaitu sel T CD8 atau sitotoksik. Ya, yang ini akan berperan untuk membunuh sel yang terinfeksi virus, dan TH1 di sini yang berperan dalam mengaktifasi makrofag. Ya, pada kasus misalnya tadi tuberkulosis. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada migrasi sel T? Jadi kalau kita amati di sini, ini adalah jumlah dari sel T yang meninggalkan suatu nodus limfa. Jadi ini hari ke-0 infeksi, jumlah sel T yang meninggalkan nodus limfa itu masih tinggi. Tapi seiring dengan infeksi, ini jumlahnya menurun. Ya, beberapa hari setelah infeksi, jumlah yang meninggalkan nodus limfa meningkat sangat pesat. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, ini terjadi karena nanti kita lihat bahwa atau di video sudah dijelaskan, sel T yang masuk ke nodus limfa itu akan mengalami seleksi terlebih dahulu. Ya, kalau ada sel T yang mampu mengenali antigen, maka dia akan memperbanyak diri. Nah, selama proses perbanyakan, berarti kan tidak ada yang meninggalkan nodus limfa. Begitu nanti dia selesai memperbanyak diri dan berdiferensiasi, barulah kemudian dia meninggalkan nodus limfa. Oke, ya ini maksudnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat prosesnya seperti apa, jadi tadi sudah dijelaskan sel T dari dalam darah akan masuk ke daerah sel T atau daerah parakorteks di sini melalui high endothelial venule, dia masuk kemudian menyeleksi antigen yang diekspresikan oleh sel dendritik. Kalau ada, dia akan dirangsang untuk membelah. Kalau tidak, dia akan meninggalkan nodus limfa melalui pembuluh limfatik eferen. Ya. Oke, jadi ini adalah sel T yang kemudian mampu mengenali, dia akan memperbanyak diri. Nah, setelah dia selesai berdiferensiasi, maka dia kemudian meninggalkan nodus limfa. Nah, bagaimana sel T bisa bermigrasi? Syaratnya sederhana, sel T harus mampu mengenali komponen yang ada di endotel ataupun di daerah mukosa lainnya. Jadi ada interaksi antara beberapa macam molekul. Di video sudah saya jelaskan, ada L-selektin, kemudian ada glycam di sini ya. Kemudian ada integrin, ada immunoglobulin superfamily ya. Dan setiap area punya jenis yang berbeda-beda. Ya, kemudian, nah kurang lebih ini prosesnya. Ya, yang pertama agar sel T ini nanti bisa menempel di permukaan, maka harus terjadi inflamasi. Kalian sudah belajar materi sebelum ini. Ya, inflamasi akan memungkinkan sel T untuk menempel pada endotel, jadi terjadi interaksi. Nah, kemudian setelah terjadi interaksi, dia bermigrasi itu diarahkan oleh kemokin. Jadi kemokin ini yang akan mengarahkan sel T itu harus pergi kemana.
dan dia akan bergerak sesuai dengan gradien konsentrasi. Tentu di daerah tempat pelepasan kemokin itu pasti konsentrasinya paling tinggi. Nah, adanya interaksi molekul-molekul ini menyebabkan sel T mungkin menembus pembuluh darah atau yang kita kenal dengan nama diapedesis. Oke. Nah, ketika sampai di nodus limfa, maka di sini sel T itu akan berinteraksi dengan APC. Nah, sebenarnya ada 3 APC, seperti yang dijelaskan di video. Yang pertama adalah dendritik, ini nanti yang akan mengaktifasi sel T. Ya, kemudian ada sel B, ini akan menjadi target aktivasi dalam sistem imunitas humoral dan makrofag. Nah, ini dia adalah jenis-jenis dan karakteristik dari sel dendritik, makrofag, dan B-sel. Kalian bisa lihat di video, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, jadi sel dendritik awalnya ketika ada di daerah yang terinfeksi, dia akan memiliki kemampuan fagositosis, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifasi sel T di sini. Nah, ketika dia memfagositosis patogen, maka dia bermigrasi ke nodus limfa. Nah, disinilah dia kemudian memiliki kemampuan untuk mengaktifasi sel T. Oke, mekanismenya saya sudah jelaskan di video. Nah, untuk mengaktifasi sel T, maka perubahan yang terjadi di sini adalah dia harus mengekspresikan co-stimulator B7. Ya, adanya co-stimulator B7 ini memungkinkan sel dendritik untuk mengaktifasi sel T. Tanpa ini, dia nggak bisa. Jadi, sel dendritik yang ada di jaringan itu tidak bisa mengaktifasi sel T. Oke, ini poin pentingnya. Ya. Oke, ini cuman bagaimana sel dendritik memperoleh antigen, sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Kemudian, nah, ini yang saya bilang bahwa ini percobaan ini membuktikan, ya, tanpa adanya co-stimulator, maka suatu APC itu tidak akan bisa mengaktifasi sel T. Nah, makanya seringkali kalau kita vaksinasi dengan protein murni, karena protein murni ini tidak mampu memicu co-stimulator, ya, maka protein murni ini tidak memicu terjadinya respon imun atau tidak imunogenik. Nah, makanya dalam vaksinasi, kita biasanya, ilmuwan menambahkan zat yang namanya adjuvan. Nah, adjuvan inilah yang nanti akan membantu diproduksinya co-stimulator, ya, sehingga nanti vaksin yang berupa protein ini bisa dipakai. Nah, dalam era sekarang yang lagi gonjang-ganjing vaksin, kalian bisa lihat beberapa produksi vaksin itu hanya menggunakan protein saja. Tapi konsekuensinya dia harus menambahkan adjuvan. Nah, fungsi adjuvan sendiri adalah memicu terbentuknya co-stimulator. Jadi kalau nanti kalian ditanya, biar kalian paham. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan. Dari sekian banyak sel T, kenapa sih cuman sel T yang diaktifasi makrofag diaktifasi sel dendritik yang akan membelah dan berdiferensiasi? Alasannya adalah interaksi dengan B7 itu akan memicu produksi subunit alfa dari reseptor interleukin 2. Nah, dengan ini maka dia akan punya afinitas yang kuat. Jadi sel T yang diaktifasi oleh makrofag itu akan memiliki afinitas yang kuat dan dia teraktivasi. Sedangkan kalau belum, ya dia nggak bisa mengikati L2 gitu. Atau ikatannya lemah sehingga dia tidak akan teraktivasi lebih lanjut. Ya, itu kuncinya. Nah, kemudian bagaimana cara menghentikan proses aktivasi? Nah, di sini. Sel T yang sudah teraktivasi itu tidak akan mengekspresikan CD28 yang berkaitan dengan B7, tapi dia akan memproduksi CTLA4, di mana CTLA4 ini akan menghambat aktivasi sel T lebih lanjut. Jadi sel T yang sudah aktif itu akan mengekspresikan CTLA4, sedangkan sel T yang belum teraktivasi akan mengekspresikan B7. B7, CD28. Kedua-duanya bisa berikatan dengan B7. Ya, ini tadi sudah. Ini sudah. Tadi kenapa sel T itu hanya bisa mengaktifasi atau membunuh target?
Ya, ini yang tadi saya gambar, kenapa sel sebelahnya itu nggak mati gitu ya. Nah, sel T sitotoksik itu membunuh target dengan mengeluarkan dua zat. Pertama adalah perforin yang bisa menghasilkan pori seperti ini, dan yang kedua adalah granzim. Granzim ini akan memicu terjadinya proses apoptosis. Oke, mekanismenya kurang lebih kalian bisa lihat di gambar ini. Ya, jadi granzim dan perforin dilepaskan dari vesikel, menempel di permukaan sel. Ya, perforin ngasilin pori, memungkinkan granzim masuk, granzim memotong kaspase. Begitu kaspase aktif, maka terjadilah rangkaian yang memicu apoptosis. Oke, itu kurang lebih inti dari pertemuan hari ini. Oh, sudah ada 5 orang yang live. Oke, ada pertanyaan? Mungkin waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Pak, saya izin tanya sedikit ya, Pak. Ya. Untuk produksi perforin sama granzim itu, apa ada kemungkinan untuk terlalu banyak ya, Pak, di saat sel T sitotoksik itu berikatan dan lain-lainnya itu, apa mungkin terlalu banyak produksinya sehingga menyebabkan apoptosis pada sel-sel sebelahnya? Makasih. Ya, itu mungkin terjadi, ya. Cuman itu bisa dihalangi karena apa? Di sini sel T sitotoksik melepaskannya itu sangat terpolarisasi dan pada celah yang sempit. Ini hampir prinsipnya seperti neurotransmitter pada saraf dan menyebabkan kecil sekali kemungkinan molekul itu berdifusi ke samping. Nah, kecuali kalau sistem ini rusak. Ya, sistem ini rusak dan menyebabkan sitotoksik itu bisa melepaskan granzim dan perforinnya itu ke berbagai arah, bisa ke sini, maka sel tetangganya akan kena. Kurang lebih begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, ya silahkan nanti kuis dikerjakan ya. Kapanpun kalian siap, asal jangan seperti yang saya bilang nanti pas setelah nilai keluar UTS baru dikerjakan. Oke, selamat pagi semuanya.